Hello everyone, my name is Rizka Fauzia with registration number 33210087 from class 33 6C uh, 07. And now I would like to do the final test for project 2. It is project 2 for applied linguistics, and the project is about resolve to solving the problems. And we are going to the problem number one. The problem number one is Mr. Thompson is a linguist studying the use of language in news reporting. He is particularly interested in how language can convey bias, shape public opinion, and influence the perception of news events. Mr. Thompson analyzed articles from various news outlets conveying the same events to identify linguistic patterns that may indicate bias. He also considers the impact of these linguistic choices on the audience understanding and interpretation of the news. Jadi Mr. Thompson adalah seorang ahli bahasa uh, di bidang linguistik yang menangani tentang news reporting. Dia uh, dia tertarik tentang bagaimana language atau bahasa dapat dapat uh, dapat menyampaikan bias apa menggiring opini dan menginfluence persepsi dari news events itu sendiri. Mr. Thompson menganalisa beberapa artikel dari beberapa sumber dengan events yang sama untuk mengidentifikasi linguistic pattern-nya yang mungkin mengindikasikan bias. Dia juga uh, dia juga mempertimbangkan dampak dari pilihan linguistik tersebut terhadap pemahaman dan interpretasi dari audiens dari berita itu sendiri. Dan pertanyaannya adalah, the question is, what linguistic features should Mr. Thompson focus on to identify bias in news reporting? Discuss at least 3 features and explain how they can contribute to bias reporting. Jadi figur linguistik apa yang harus difokuskan oleh Mr. Thompson untuk mengidentifikasikan bias di news reporting dan diskusikan setidaknya 3 fitur dan jelaskan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pelaporan yang bias. And the problem number one for the problem solving for the problem number one, to identify bias in news reporting, Mr. Thompson should focus on the following 3 linguistic. Jadi untuk mengidentifikasikan bias ini, Mr. Thompson harus fokus kepada tiga fitur linguistik berikut. Yang pertama adalah lexical choices. The specific words and phrases used in news articles can convey bias. Words with positive or negative connotation can influence readers' perception. For instance, referring to a group as a freedom fighter versus terrorist can significantly shape public opinion. By analyzing the adjective and nouns used to describe events, people, or action, Mr. Thompson can identify biased language that may slant the reader's understanding. Jadi kata-kata dan frasa yang spesifik di news article itu dapat menyebabkan bias. Kata-kata dengan positif dan negatif konotasi, dengan konotasi positif dan atau negatif, itu dapat menginfluence atau mempengaruhi persepsi dari pembaca itu sendiri. Seperti contohnya, misalnya menyebutkan suatu kelompok sebagai freedom fighters atau pejuang kemerdekaan versus teroris.
itu akan uh, itu akan menggiring opini yang sangat signifikan dengan menganalis kata dengan menganalisa kata benda, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan events, uh, orang atau tindakan. Mr. Thompson bisa mengidentifikasi bahasa bias yang dapat mengubah pemahaman dari pembaca itu sendiri. And number two is framing. How information is presented or framed can also indicate bias. This involves the angle of perception from which the news story is told. For example, focusing on the economic impact of a policy rather than its social implications can sway readers to view the policy more favorably or unfavorably. Identifying the dominant frames in different articles about the same event can reveal how language shapes the audience interpretation. Jadi, framing atau pembingkaian itu bagaimana informasi disampaikan atau di frame, dibingkai, juga dapat menunjukkan bias. Ini melibatkan sudut pandang atau perspektif dari mana cerita ini diceritakan. Misalnya, fokus pada dampak daripada implikasi. Implikasi sosialnya dapat mempengaruhi pembaca untuk melihat kebijakan tersebut lebih positif atau negatif. Mengidentifikasikan frame ini, frame yang dominan di berbagai berita, dapat mengungkapkan bagaimana bahasa membentuk interpretasi dari audiens. Number three is searching. The search quotes and cite in news articles can reflect bias. Articles that predominantly quote officials or events from one side or an issue while ignoring or marginalizing the other side can skew the reader's perception. By examining the diversity and balance of sources in the article, Mr. Thompson can assess the presence of bias in news reporting. Jadi, source atau sumber yang dikutip dan disebutkan dalam artikel berita itu dapat mencerminkan bias. Artikel yang sebagian besar mengutip pejabat atau ahli dari suatu sisi masalah sambil mengabaikan atau memarginalkan sisi lainnya dapat mempengaruhi persepsi dari pembaca. Dengan memeriksa keragaman dan keseimbangan sumber dari artikel, Mr. Thompson dapat menilai keberadaan bias dalam news reporting. And now we are going to the problem number 2. Imagine you are a language planner working for the government of a country with a diverse linguistic landscape. The country has several indigenous languages spoken by different ethnic groups, as well as the dominant national language used for official purposes. Your task is to develop a language policy that promotes linguistic diversity while ensuring effective communication and national unity. Jadi, problem nomor 2 ini adalah bayangkan Anda seorang perencana bahasa yang dipekerjakan oleh pemerintahan dengan keberagaman landscape linguistik. Negara tersebut memiliki beberapa bahasa asli yang dituturkan oleh berbagai kelompok etnis serta bahasa nasional yang dominan yang digunakan untuk keperluan resmi. Tugas Anda adalah mengembangkan kebijakan bahasa yang promosikan keragaman linguistik sambil memastikan komunikasi yang efektif dan persatuan nasional. Dan the question is, how can government promote the use and perception of indigenous language through education? Bagaimana pemerintah dapat mempromosikan penggunaan dan pelestarian bahasa asli melalui pendidikan?
The problem solving of the problem number two is to promote the use and perception of indigenous language through education. The government can implement the following policies. Jadi untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa asli melalui pendidikan, pemerintahan dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berikut. Number one is integrate indigenous language into the curriculum. So mandate the teaching of indigenous language at all levels of education from primary to tertiary levels. Develop and distribute textbooks and educational materials in indigenous language. Jadi, nomor satu adalah mengintegrasikan bahasa asli ke dalam kurikulum. Yaitu mewajibkan pengajaran menggunakan bahasa asli pada semua tingkat pendidikan, mulai dari yang dasar sampai perguruan tinggi. Lalu mengembangkan dan mendistribusikan buku teks dan materi pendidikan dalam bahasa asli. Number two is teaching, training, and recruitment. It is to train and recruit teachers who are proficient in indigenous language, provide continuous professional developments for teachers to enhance their skill in teaching this language. Nomor dua yaitu training pengajaran guru dan perekrutan guru, yaitu mengajar dan merekrut guru yang ahli atau biasa menggunakan bahasa asli. Lalu setelah itu memprovide atau memberikan pengembangan profesional berkelanjutan untuk guru untuk mengembangkan skill mereka dalam mengajar dengan bahasa tersebut. Number three is community involvement and support. Involve indigenous communities in the development and implementation of language education policies. Encourage the use of indigenous language in community events and activities to reinforce their use outside the classroom. Jadi nomor tiga adalah keterlibatan dan dukungan dari komunitas, yaitu melibatkan komunitas asli dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan bahasa, lalu mendorong penggunaan bahasa asli dalam acara dan kegiatan komunitas untuk memperkuat penggunaannya di luar kelas. Number four, is technology and media. Use technology and media to create educational content in indigenous language, including online course, apps, and educational TV programs. And then promote the use of indigenous language in social media and other digital platform. Jadi nomor 4 ini adalah teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media untuk menciptakan konten pendidikan dalam bahasa asli termasuk kursus online, aplikasi, dan program TV pendidikan dengan menggunakan bahasa asli. Lalu mempromosikan penggunaan bahasa asli dalam sosial media atau digital platforms lainnya. Lalu nomor 5, legal and policy framework. Enact laws that recognize and protect the right of the indigenous peoples to use and preserve their language. Provide funding and research to support the implementation of language educational policies. Jadi nomor 5 adalah mengeluarkan kerangka hukum dan kebijakan, yaitu mengeluarkan undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat asli untuk menggunakan dan melestarikan bahasa mereka.
Lalu, menyediakan pendanaan dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan bahasa itu sendiri. And then number six is bilingual and multilingual education models. Implement bilingual or multilingual education model where students learn in both the national language and indigenous language. Encourage the use of indigenous language as mediums of instructions in school. Jadi yang nomor 6 ini adalah model model pendidikan dua bahasa atau multibahasa. Dalam menerapkan model pendidikan dua bahasa atau multibahasa ini, di mana siswa belajar dalam bahasa nasional dan bahasa asli. Lalu mendorong penggunaan bahasa asli sebagai media atau bahasa pengantar di sekolah-sekolah. And then by incorporating these strategies, the government can create an educational environment that values and promotes linguistic diversity while ensuring effective communication and national unity. Jadi dalam menggabungkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai dan mempromosikan keragaman linguistik sambil melestarikan komunikasi yang efektif dan persatuan nasional itu sendiri. So there is all my project 2 for applied linguistics. Thank you so much.